Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Mr. D hari ini. Good morning to all of you. Meet again with me, Mr. D. And today we are going to talk about an exposition. What is an exposition? Maybe you ever heard about exposition. Mungkin kalian pernah ada yang mendengar tentang istilah eksposisi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Apa itu eksposisi? Eksposisi adalah sebuah teks yang berisi mengenai alasan, mengenai pendapat terhadap sesuatu, di mana pendapat ataupun pemikiran tersebut mendukung pembahasan akan sesuatu tersebut. Misalnya kita mulai dari judul. Dari judulnya biasanya sudah tersirat di sana. Contohnya, The Importance of English Language, pentingnya bahasa Inggris. Ya, sebenarnya kalau kita membahas bahasa Inggrisnya saja itu adalah description text. Tetapi karena ada tambahan the importance, itu kan pendapat, pentingnya, ya, pendapat. Pendapat ini mendukung bahasa Inggris, artinya pentingnya bahasa Inggris dalam kehidupan kita kalau kita artikan secara penuh. Maka dari judul saja itu sudah tersirat bahwa itu adalah exposition text, ya, atau kalimat teks eksposisi, paragraf eksposisi. Nah, di dalam paragraf eksposisi ini ada beberapa macam. Salah satu macamnya adalah analytical exposition, ya. Bisa kalian baca di LKS halaman 41. Di sana analytical exposition berasal dari kata analytical dan exposition. Analytical berarti kemampuan menggunakan analisis. Artinya kalian harus melihat, harus jeli, harus tahu, harus bisa mengetahui ciri-ciri, mengetahui isi dari teks tersebut berdasarkan informasi-informasi yang disampaikan. Kemudian dari kata exposition itu adalah thinking or reasoning, cara berpikir ataupun alasan, ya. Jadi exposition adalah, kalau exposition sendiri diartikan adalah full explanation of theory or a plan. Jadi penjelasan akan sesuatu, ya, penjelasan lengkap tentang sesuatu hal, entah itu orang, hewan, benda, atau siapapun atau apapun, ke dalam bentuk teks, ya. Jadi analytical exposition adalah cara berpikir teoritis, analisis yang mendukung terhadap penjelasan sesuatu. Misalnya contoh tadi di atas ada the importance of English. Kita bisa aja menjelaskan tentang bahasa Inggris itu apa, ya, bisa. Akan tetapi kita tidak menjelaskan bahasa Inggris karena terlalu umum. Kita menjelaskan betapa pentingnya bahasa Inggris karena didukung dengan statement atau pernyataan the importance, pentingnya bahasa Inggris. Nah, di sini ada beberapa teks yang bisa kalian baca. Mister bacakan saja, nanti kalian cukup dengarkan saja bagaimana cara membacanya. Jadi di sini Mister tidak akan tidak akan membuat kalian terlalu pusing mengenai apa sih itu exposition. Seharusnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia sudah dijelaskan apa itu paragraf eksposisi. Mungkin bisa ditanyakan ke guru bahasa Indonesianya supaya lebih jelasnya. Karena dalam bahasa Inggris pembelajaran ini tidak akan diteskan secara langsung apa itu exposition text, bukan. Tapi kalian hanya perlu tahu ciri-cirinya saja agar mempermudah kalian untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan exposition text. Okay, pay attention to the analytical exposition text below. I will read it for you and you just listen to me. Cramming is bad. How do you study when the test is coming? Do you start preparing for the test weeks or months before the test, or leave things to the last hour? If you start studying weeks or months before the test, it is great. However, if you study all the material in the last hour or minutes, it is not good for you and it called cramming. Nah, di sini
Apa sih itu cramming? Judulnya cramming is bad. Cramming itu kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia itu SKS, sistem kebut semalam. Jadi kalau besok mau ujian malam ini kalian berusaha menghafalkan, berusaha belajar sampai otak kalian melepuh. Nah, itu disebutnya dalam bahasa Inggris cramming. Nah, itu cramming is bad. Nah, next, cramming is the situation where students stay up until morning to study before their test. See? This habit can lead to negative impacts for some reason. The first reason is that disruptions in the regular sleep cycle can cause temporary intellectual lapses. Nah, jadi akan menurunkan tingkat kecerdasan kalau kalian kebiasaan nge-cram. For most students, less sleep can make them could not focus in the class. Additionally, cramming can leave us with something that I have seen before in our memory. Jadi kalau kalian sering cramming, itu yang terjadi adalah penurunan fungsi otak atau penurunan intelektual, tingkat kecerdasan, dan yang lebih parahnya kalian akan sering mengalami yang namanya deja vu atau sesuatu yang pernah terlihat sebelumnya. Jadi pengulangan memori. Jadi kalian tidak akan bisa move on dari memori yang sekarang. Jadi akan berulang-ulang terus sehingga kalian tidak akan bisa menerima pembelajaran berikutnya. However, being able to recognize something is not the same as being able to recall it. Jadi kalau kalian melihat sesuatu, mengenali sesuatu, belum tentu kalian bisa mengenalinya, ya, atau ingat. Besides that, selain itu, each person has their different sleeping time. So some of them often use a stimulant for cramming. Furthermore, that stimulant gives bad effect to its consumers. The example stimulant is coffee. It causes many problems such as caffeine intoxication syndrome atau sindrom keracunan kafein, anxiety, panic, headache, and so on. To sum up, sebagai kesimpulan, cramming is bad because it disrupts our regular sleep cycles, which cause temporary intellectual lapses, and using stimulant for cramming gives us bad effect to our health. Ya, jadi cramming itu sangat jelek. Belajar sistem SKS itu sangat jelek. Yang bagus adalah persiapan beberapa minggu, bahkan beberapa bulan sebelum kalian tes. Itu yang baik. Okay? This is one of the text of analytical exposition. Please pay attention to the signals of analytical exposition and give your comment in the section below. Thank you. I will see you again next week. And for assignment, I will give the assignment in Google Classroom, so pay attention there, and I will see you next week. Thank you, and I'm sorry if I made mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.